Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Setiawati, NPM 2412065 dari Prodi Teknik Mesin. Sini saya akan mempresentasikan yaitu dari tugas kelompok saya. Judulnya sifat-sifat dari logam. Sini ada latar belakang yaitu berbagai jenis bahan telah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga keragaman kebutuhan manusia akan suatu produk baik kualitas maupun kuantitasnya. Maka diperlukan pula keragaman dari material. Selanjutnya, material logam dan jenisnya. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik, dan panas, serta mempunyai titik cair yang tinggi. Logam juga merupakan bahan yang dapat ditempa, mengkilat, magnetis, dan dapat dicampur secara homogen dalam berbagai kadar. Nah, logam juga dibagi menjadi dua, yaitu logam murni yang hanya berdiri dari satu jenis atom seperti besi Fe murni, tembaga, tembaga murni, dan logam paduan yang terdiri dari dua atau jenis atom yang merupakan campuran dari dua macam logam. Slide selanjutnya yaitu logam ferro. Logam ferro itu adalah suatu logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai sifat yang berbeda dengan besi dan karbon, maka dicampur dengan bermacam logam lainnya. Logam ferro slide sebelumnya. Nah, logam ferro juga terdiri dari komposisi kimia yang sederhana antara besi dan karbon. Nah, maksudnya unsur karbon ke dalam besi dengan berbagai cara. Nah, jenis logam ferro adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama besi tuang. Nah, komposisinya yaitu besi dan karbon. Kadar karbon sekitar 4%, sifatnya rapuh, tidak dapat ditempa, baik untuk dituang atau lihat dalam pemadatan. Slide selanjutnya, besi tempa. Komposisinya besi tempa terdiri dari 99% besi murni. Sifat dapat ditempa, lihat, dan tidak dapat dituang. Slide selanjutnya, bajak lunak, yaitu komposisinya campuran besi dan karbon, kadar karbon 0,1% sampai 0,3%, mempunyai sifat dan dapat ditempa dan lihat, digunakan untuk membuat mur, sekrup, pipa, dan keperluan umum dalam pembangunan. Nah, di sini juga ada baja karbon sedang, yaitu komposisi campuran besi dan karbon, kadarnya 0,4% sampai 0,0%. Sifat lebih kenyal dari yang keras, digunakan untuk membuat benda kerja, tempa berat, poros, dan rel baja. Ini juga ada baja karbon tinggi, komposisi campuran besi dan karbon, kadar karbon 0,7% sampai 1,5%. Sifat dapat ditempa, dapat disepuh keras, dan dimudahkan. Digunakan untuk membuat plat sebelumnya. Digunakan untuk membuat kikir, pahat, gergaji, tap, stempel, dan alat mesin bubut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal Rifani. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ripani, NPM 24120022 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Malahayati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibacakan oleh Lisa. Di sini saya akan membacakan baja karbon tinggi dengan campuran. Komposisi baja karbon tinggi ditambah nikel atau kobalt, krom atau tungsten, sifat rapuh, tahan suhu tinggi tanpa kehilangan kekerasan, dapat disepuh keras dan dimudahkan digunakan untuk membuat mesin bubut dan alat-alat mesin. Slide selanjutnya. Di sini juga ada logam non-ferro. Logam non-ferro atau non-ferrous metal ialah jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau ferro. Oleh karena itu, logam jenis ini disebut sebagai logam bukan besi, non-ferro. Beberapa jenis logam ini telah disebutkan di mana termasuk logam yang banyak dan umum digunakan baik secara murni maupun secara unsur paduan. Slide selanjutnya. Di sini juga ada sifat material logam. Logam adalah suatu material yang mempunyai sifat-sifat seperti kuat, lias, keras, mengkilat, dan menghantar listrik dan panas. Slide selanjutnya. Sifat-sifat mekanik. Yang disebut dari sifat mekanik ialah sifat bahan bila mana dipengaruhi gaya dari luar. Kuat bengkok, kekerasan, kuat pukul, kuat geser, dan lain-lain. Sering pula dimasukkan sifat teknologi dari material. Slide sebelumnya. Dari material ialah mampu mesin, mampu cor, dan sebagainya lainnya. Slide selanjutnya. Sifat-sifat kimia. Sifat-sifat kimia meliputi ciri-ciri komposisi kimia dan pengaruh unsur terhadap metal atau logam. Beberapa contoh sifat kimia adalah segregasi dan ketahanan korosi. Logam seperti baja memiliki nilai ketahanan terhadap kondisi yang baik. Titik lelah dan titik didih. Logam-logam tercenderung memiliki titik lelah dan titik didih tinggi karena kekuatan ikatan logam. Slide selanjutnya. Sifat fisik. Sifat fisik adalah sifat bahan karena mengalami peristiwa fisika seperti adanya pengaruh panas dan listrik, yaitu berat jenis, daya antar listrik, dan panas. Sifat magnet dan struktur mikrologam. Yang pertama, untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan detail. 1. Daya antar listrik. Logam mengantar listrik elektron yang terkondensasi bebas bergerak berstruktur 3 dimensi. 2. Daya antar panas. Logam adalah konduktor panas yang baik. Energi panas. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Sifat optik. Sifat optik adalah sifat material yang diklarifikasikan berdasarkan responnya terhadap cahaya. Respon suatu material terhadap cahaya datang adalah memantulkan, menyerap, mentransmisikan, dan membiasakan. Sifat aktif logam terdiri dari dua keadaan, yaitu violet statis dan empty statis. Slide selanjutnya.
Aplikasi material logam. Umumnya, logam bermanfaat bagi manusia karena penggunaannya di bidang industri, pertanian, dan kedokteran. Contohnya, merkuri yang digunakan berperan penting dalam industri manufaktur dan pemurnian zat kimia. Beberapa zat kimia yang dapat diperoleh dengan proses ekstrusi nitrum. Saya cukup. Sekian itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak.